Halo semuanya, kembali lagi dengan Carita. Kali ini kita membahas tentang novel Hidup Sekali Lagi, chapter 2 bagian 1 versi audio. Sebelum nonton jangan lupa subscribe dan like ya. Langsung aja ya. Maru hanya bisa memandangi anak-anak dengan sedikit sayang. Mereka tampak lucu, berbicara tentang bertukar rokok hampir seolah-olah mereka sedang narkoba. Dia merokok sekitar waktu ini karena seorang teman. Tetapi dia tidak pernah benar-benar menjadi suka merokok dan bukannya menjadi salah satu dari anak-anak yang menghentikan orang lain melakukannya. Satu demi satu lebih banyak anak mulai membanjiri kelas. Pria jangkung, pria pendek, orang besar, pria kecil, orang dengan kacamata yang tampan, yang jelek. Masing-masing dari mereka memiliki bakat masing-masing. Dan dari orang-orang ini, Maru dapat melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Kamu bajingan tidak berubah kan? Dia bisa melihat wajah teman-teman lamanya cocok dengan rekan-rekan mereka yang lebih muda. Banyak dari mereka semua berhasil menumbuhkan root beer setelah mereka menikah. Tetapi dia masih bisa melihat diri mereka yang lebih muda dari wajah mereka. Dia bahkan tidak mengingat nama atau kepribadian mereka. Tetapi bertemu dengan teman-teman lama membuatnya merasa senang. Bahkan sekarang kenangan lamanya menghilang. Mungkin dewa ingin dia hidup bebas dari masa lalunya. Maru mengenakan earphone kembali, membayangkan bahwa mereka akan menjadi teman lagi di masa depan. Mereka semua tidak terbiasa satu sama lain sejauh ini. Beberapa dari mereka berpasangan untuk berbicara satu sama lain, tetapi sebagian besar tidak. Mungkin itu karena ini adalah sekolah teknik. Dia ingat merasa sedikit ditekan oleh sebagian besar anak-anak ketika dia datang ke sini. Kebanyakan dari mereka tampak seperti preman sepanjang waktu. Dia dengan cepat menyadari bahwa mereka bukan orang jahat ketika dia berbicara dengan mereka. Tunggu sebentar, ada orang yang benar-benar menyebalkan di sini kan? Sayangnya dia tidak bisa mengingat banyak hal tentang itu. Satu demi satu, kursi terisi penuh. Yang terakhir masuk kelas adalah seorang yang sepertinya beratnya lebih dari 90 kilo. Anak-anak lain menatap bocah itu dengan gugup. Maru agak ingat bocah itu di belakang kepalanya. Mungkin bukan orang jahat. Berderit, klak, pintu tua terbuka dengan kaget. Dan masuklah seseorang yang tampaknya berusia awal 40-an dengan tongkat biliar di tangan. Maru mendapati dirinya mengurutkan secara otomatis. Dia memiliki banyak kenangan buruk dengan orang itu. Sekarang, keluarkan barang earphone dari telinga. Hei, seseorang bangunkan pria itu. Kamu di sana buka jendela. Kenapa kalian menjaga semua tertutup? Dapatkan udara segar di tempat ini. Ingat juga lipatan gorden. Dia berteriak. Para siswa mulai bekerja satu persatu ketika dia menunjuk mereka dengan tongkat. Udara dingin mulai mengalir masuk membuat anak-anak di dekat jendela menggigil dengan ekspresi kesal terpampang di wajah mereka. Senang bertemu denganmu. Saya Kim Chung Sik, guru wali kelas terkutuk Anda. Saya mengajar teori digital di sekolah ini. Saya 42, sudah menikah dan memiliki seorang putra di sekolah menengah sekarang. Yang saya suka adalah diam. Apa yang saya benci adalah siswa yang tidak tamat. Tidak ada yang punya pertanyaan kan? Tidak ada yang berbicara. Maru diam juga. Dia sangat sadar bahwa terlibat dengan orang itu akan merepotkan. Aku tidak peduli jika kamu datang ke sini karena kenalanmu atau jika kamu ingin menjadi insinyur. Saya hanya ingin dua hal dari Anda semua. Pertama, dengarkan gurumu. Kedua, ikuti aturannya. Ada banyak orang di sini yang ingin melakukan hal-hal besar di masa depan. Jadi jangan merusaknya untuk mereka, oke? Sang guru memukul podium dengan tongkatnya, menyebabkan para siswa tersentak sedikit. Dengarkan gurumu ketika dia berbicara ya. Dan dia menggeram. Ya, Pak. Bagus, tanggapi seperti itu setiap kali aku menanyakan hal-hal mulai sekarang. Aku benci melihat orang ragu. Ya Pak, sekarang ambil barangmu dan berdiri. Para siswa mengambil jaket dan tas mereka dan berdiri. Beberapa kursi mengeluarkan suara menjengkelkan ketika anak-anak mendorongnya. Jangan seret kursi di tanah, komentar guru dengan cemberut. Para siswa mendorongnya sedikit lebih lembut. Sekarang aku akan memanggil hadirin. Jadi duduklah sesuai itu. Nomor 1, Pak Wuchan. Seorang siswa melangkah maju dengan tasnya dan duduk di ujung baris pertama. Pak Wuchan, kata guru itu lagi. Ya, berdiri. Ketika Wuchan berdiri dengan tatapan bingung, guru itu menikam pundaknya dengan tongkat. Aku sudah bilang padamu untuk merespon. Ayolah.
Jangan memaksaku mengatakan ini 2 kali. Anda akan mengetahui lebih banyak tentang guru Anda saat pergi ke sekolah ini. Kakakmu sering memanggilku bajingan. Saya sebenarnya cukup menyukai nama panggilan itu. Mengapa saya menyukainya? Karena saya benar-benar dapat bertindak seperti anjing gila. Jadi waspadalah jika Anda tidak ingin terluka. Ucan menggigit bibirnya saat dia mengangguk. Ah benar, guru itu seperti itu. Maru mendapati dirinya mengklik lidahnya dengan nada tidak setuju. Di masa depan perilaku seperti itu dilarang oleh hukum. Tetapi tidak sekarang. Dia ingat melihat banyak anak-anak dihajar guru. Meskipun dia tidak tahu apakah itu karena dia berada di sekolah teknik. Selanjutnya, nomor 2, lanjut guru itu. Para siswa mulai mengambil tempat duduk yang ditugaskan. Menyaksikan mereka bergerak satu persatu mengingatkan Maru akan waktunya di militer. Dia ingat satu hal lagi. Dia dan teman-temannya biasa menyebut tempat ini militer. Dia bisa mengingat kenangan itu dengan sayang. Ya, sebenarnya mungkin mereka tidak begitu suka. Nomor 40, Han Maru. Ya, Pak. Maru, seperti di lantai atau sesuatu. Itu adalah kata Korea murni yang berarti langit. Langit begitu, bagaimanapun duduk di belakang. Sampai jumpa lagi di channel Cerita. Jangan lupa subscribe dan like.